Astagfirullahaladzim, kan masih jauh toh Pak tikungannya. Oh, ini terop untuk sterilisasinya udah dibongkar lur. Biasanya di sini kan ada terop kan ya untuk nyemprot-nyemprot kendaraan itu pakai disinfektan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama itu Marido, masih dengan channel Caencuk yang isinya video-video nggak jelas. Oke lur, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan apa kali. Oke lur, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari Caencuk. Oke lur, kali ini ada di Surabaya lur ya. Lagi berangkat mau balik ke Mojokerto lur. Jarang-jarang nih balik pagi. Ya sebenarnya soalnya aku hampir nggak pernah lur ya untuk ya kira-kira 2 tahun ini ya balik ke Mojokerto pagi-pagi itu hampir nggak pernah, soalnya males macetnya itu lur. Apalagi kalau aku balik biasanya kan buat kerja hari Senin ya, itu aduh tahu sendiri lah ya kalau hari Senin itu gimana. Di jalan itu kumpulnya sama orang-orang sumpek semua lur. Lihat kondisi jalanan Surabaya itu gimana sih setelah PSBB ini dihentikan ya. Ini video aku ambil hari apa ya, sekarang hari Kamis. PSBB terakhir itu hari Senin lur kemarin. Jadi kira-kira ya Selasa, Rabu, Kamis ya hari ketiga ya setelah diberhentikannya PSBB ya. Gimana sih kondisi jalannya itu? Ya untuk di sini mungkin masih relatif sepi ya, karena mungkin anak sekolah ini masih sekolah di rumah ya, karena sini ini biasanya rame lur. Lagian itu kan sekolahnya orang jos-jos itu, jadi kalau nganter itu hampir pakai mobil semua ya. Jadi biasanya di situ itu menyebabkan ya sedikit kepadatan gitu aja lah, nggak sampai macet-macet banget sih, cuman agak padat kalau nyampe situ. Gas yo hijau, gas gas gas. Ya ini Jalan Darmo lampu merahnya terkesan lama-lama, makanya hoki kalau kebetulan dapat lampu hijau terus. Oke, sekitaran Taman Bungkul. Wah, ini orang-orang gowes ini banyak ya. Mungkin ya beberapa pekerjaannya belum kembali seperti semula ya, masih work from home, atau mungkin anak-anak sekolah juga masih sekolah di rumah. Jadi masih bisa ada waktu buat gowes-gowes gitu. Kira-kira video ini nanti sampai mana ya anaknya ya? Ya sampai Sidoarjo boleh lah. Daerah Gedangan itu kan tempat-tempatnya macet juga itu ya. Ya kalau lihat penampilan orang-orang di jalan sih ini kayaknya udah pada berangkat kerja semua ya. Bedanya mungkin emang sih volume kendaraan itu agak menurun karena kan anak sekolah nggak ada ya. Biasanya ini tujuan banyak ini lur, arah Wonokromo ini banyak sekolahan lur. Ya paling nggak itu kan yang nganter atau anaknya itu sendiri, kalau bawa kendaraan kan nambah volume di jalan gitu loh. Itu flyover Mayangkara itu aja yang untuk arah ke selatan juga sepi itu. Wah, ada motor-motor ikutan naik flyover itu. Masa biasanya gitu tuh kalau di jalanan dekat Royal sana macet, itu motor dinaikkan ke flyover untuk arah yang balik ke utara. Nah, biasanya di sini tuh padat lur, untuk ada yang belok ke kiri ini. Itu biasanya ya anak sekolah banyak itu. Yang arah ke SMK Negeri 6 Surabaya itu lewatnya situ kalau nggak salah ya. Mohon bersabar, Astagfirullahaladzim. ini ujian. Mohon Kan bersabar, masih ini jauh loh Pak ujian. tikungannya. Ya sekolahnya kan belum efektif normal di tempat sekolah ya, masih sekolah di rumah. Sehingga paling tidak itu mengurangi volume anak-anak sekolah, entah yang itu diantar atau yang bawa kendaraan sendiri. Jalan itu berkurang lah. Dan terus ini pekerjaan orang-orang ini ya kebanyakan juga mungkin masih WFH ya, atau mungkin yang terlanjur dirumahkan gitu, belum kembali seperti semula untuk memadati jalan ini. Oke, sudah nyampe Bundaran Waru ini. Udah masuk Kabupaten Sidoarjo ini ya. Udah keluar Surabaya. Selamat jalan Surabaya. Tuh tulisannya tuh Sidoarjo. Go Sidoarjo. Oke, bos, go.
Oh, ini terop untuk sterilisasinya udah dibongkar lur. Biasanya di sini kan ada terop kan ya untuk nyemprot-nyemprot kendaraan itu pakai disinfektan. Udah nggak ada nih lur. Biasanya juga dijaga, ada blokade itu apa? Barrier itu jaga buat supaya dipusatkan di arah teropnya itu biar kesemprot gitu kendaraan-kendaraan yang lewat itu. Tapi itu tadi sudah nggak ada lur. Untuk pasar Waru ini gimana ini? Aku sih nggak tahu sebelumnya gimana ya. Cuman pasar ini ya sebenarnya relatif sepi sih. Kalau seingatku waktu pernah lewat pagi-pagi juga itu rame lur. Ya banyak yang ngetem kayak bemo-bemo ini, bongkar muat barang, penjual, pembeli itu kan di pinggir jalan ya ini ya. Bikin macet banget. Itu relatif lancar tadi. Karena kalau dibilang ya jam aku berangkat ini padat-padatnya biasanya lur. Ini sekitar jam ya setengah 7 ya, jam 6.40 ini. Itu pas padat-padatnya jalanan arah Surabaya ke Sidoarjo maupun sebaliknya lur ya. Ya udah nyampe bundaran Aloha ya. Tapi ini enaknya bundaran Aloha atau bundaran Juanda ya ini bilangnya ya. Aloha lah, aku sering bilangnya Aloha ini. Karyawan pabrik Mas Pion ini masih normal ya. Itu rame itu berarti masih normal itu aktivitasnya. Sama sih kayak tempatku kerja. Bukan masih sih, udah normal mungkin ya. sorry, typo itu lagi typo. Bisa lah nanti video sampai Sidoarjo ya, sampai alun-alun dulu sampai Jenggolo. Ya pakai di skip gitulah. Itu kan biasanya pom bensin Jenggolo itu kan macet ya. Tapi kayaknya nggak terlalu macet sih. Soalnya sekolahan standar internasional itu ya nggak ada yang sekolah ya. Kan macetnya di situ tuh karena sekolahan itu yang ngantar berhentinya di pertigaan jalan itu. Wah udah banyak lur, kondisinya udah relatif rame sih. Kayaknya pabrik-pabrik atau tempat kerja yang di Surabaya itu mulai normal ya, entah mulai sekarang atau mulai kemarin. Tuh kalau lihat di belakangan itu kan udah mulai banyak lur ya volume kendaraannya ya. Wow, jancuk pemburu janda anak satu. Mantap. Ya mungkin lalu lintas di sini sama kayak biasanya ya, padat gini ya, rame-rame lancar gini. Biasanya nanti berhentinya itu waktu di lampu merah. Enggak lah, maksudnya itu mulai ada kepadatan dulu, itu di lampu merah. Nah, lampu merahnya nanti itu rame. Ya sebenarnya dengan diakhirinya PSBB ini di satu sisi itu bikin warga ini masyarakat jadi tambah bahagia loh ya. Lihat aja itu aura-aura wajah mereka itu pada menunjukkan aura kebahagiaan gitu, pada senyum-senyum sendiri gitu loh. Ya coba lah kalau kalian nggak lihat ya mungkin sama aja sih, aku ya nggak lihat karena rata-rata mereka juga pakai masker ya dengan berlakunya new normal ini. Tapi setelah lalu dikembalikan ke diri sendiri aja ya, diri sendiri mungkin nganggapnya dengan diberhentinya PSBB ini muncul kebahagiaan gitu loh ya. Yang pertama pastinya dinilai mungkin ya angka-angka positif atau penularan dari COVID itu sendiri udah mulai menurun ya grafiknya. Terus yang kedua itu kan akhirnya ya gimana ya, aktivitas manusia itu kan kembali seperti semula gitu loh, walaupun sekarang ini masih dalam masa transisi ya. Cuman setidaknya itu kan arahnya itu ke arah pembebasan gitu loh, bukan seperti PSBB yang walaupun terkesan ya nggak terlalu ketat-ketat banget, cuman kan dibatasi gitu loh. Ya beginilah, kalau berangkat pagi godaannya pasti ngantuk lur. Untungnya ini aku sambil ngevlog ini. Biasanya aku nggak pernah ya, baru kali ini sih berangkat pagi sambil ngevlog. Soalnya kalau berangkat pagi itu nggak bisa santai lur. Ketemunya tuh ya tadi orang sumpek-sumpek tok. Kalau ngevlog ini kan butuhnya perlu santai gitu loh. Ini aja aku ya tadi agak ngawali berangkat ya. Soalnya setting kamera dulu tadi. Terus jam berapa tadi kira-kira jam 6 lebih itu baru jalan sambil ngevlog ini. Nah nanti ini ya tetap aku harus berhenti sebentar sih kalau mau berhentiin videonya itu.
nggak mungkin lah ini terus record terus sampai ngoro sana sampai tempat kerja ya. Nah, nggak asik gitu loh. Ya untungnya ya alhamdulillah syukur-syukur di sini nggak ada kemacetan lur, karena tempat sekolah ini loh internasional kelas program ini yang biasanya bikin macet nih. Cuman kalau lihat yang sebelah kanan arah ke utara itu padat jalanannya lur. Wuh. Ya oke lur, PSBB-nya udah selesai, lebih bebas ya, aktivitas semoga kembali seperti semula, nggak ada orang-orang sakit-sakit lagi ya, sakit-sakit yang parah menular gini maksudnya. Kalau orang sakit ya pasti ada aja ya, cuman jangan sampai orang sakitnya itu dimanipulasi, dikit-dikit covid, dikit-dikit covid. Kasihan aku sama covidnya dulur. Ya sampai di sini aja ya videonya kali ini ya, kondisi jalanan seperti itu setelah 3 hari pasca diberhentikannya PSBB. Ya untuk kalian yang kembali beraktivitas seperti semula, jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan bergizi untuk menambah sistem daya tahan tubuh lur. Oke? Masuk. Oh iya, jangan lupa tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan yang diberlakukan lur ya. Untuk diri kita sendiri lur, juga untuk orang lain, orang-orang tersayang, keluarga, pacar, istri, suaminya orang. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tenang, ojo baper.